Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 1. Di sini kita akan membahas tentang sejarah ilmu usul fikih, aliran-aliran dalam penulisan usul fikih dan akhlamul syariah. Kita yang beranggotakan Iin Rafifah dengan NIM 205231038. Isnaini Arumsa Putri dengan NIM 205231022 dan Laila Ali Wahyuni dengan NIM 205231032. Oke, langsung saja. Di sini kita akan membahas yang pertama ada sejarah perkembangan ilmu usul fikih. Usul fikih merupakan komponen utama dalam menghasilkan produk hukum yang dikenal dengan fikih. Karena usul fikih adalah ketentuan atau kaidah yang harus digunakan oleh para mujtahid dalam menghasilkan fikih. Namun dalam kenyataannya penyusunan fikih dilakukan lebih dahulu daripada ilmu usul fikih. Oleh karena itu diperlukan adanya pemahaman tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu usul fikih, sehingga diharapkan tidak akan mengalami kesulitan dalam memahami pertautan antara fikih dengan ilmu usul fikih. Latar belakang dan historis usul fikih. Kemunculan ilmu usul fikih tidak terlepas dari dinamika pemikiran hukum Islam abad kedua Hijriah, khususnya berkenaan dengan diskursus metode istinba hukum Islam. Sebagian ulama mengkhawatirkan terabaikannya ruh at-tasyari atau maqasid al-syariah. Sementara kelompok ulama yang lain mengandalkan pemahaman literal dalam memahami nas Al-Quran dan Sunnah. Ada kekhawatiran ijtihad akan berkembang dengan tingkat kebebasan berpikir dan tak terkontrol. Sebagian ulama kemudian termotivasi untuk memformat kode etik dalam beristinbat adalah Imam Al-Syafi'i yang dianggap sebagai pionirnya. Sebagaimana diketahui bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, masa peletakan dan pembentukan dasar-dasar hukum Islam dalam pengertian yang sebenarnya telah berakhir sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Setelah Nabi SAW wafat, umat Islam dihadapkan dengan masalah penentuan atau penetapan hukum Islam berkenaan dengan problem-problem yang dihadapi, tetapi tidak ditemukan dasar hukumnya secara langsung dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam konteks ini, para ulama sebagai ahli waris para Nabi SAW atau warasat al-anbiya oleh Al-Quran dan Sunnah diberi kewenangan untuk berijtihad guna menentukan dan menetapkan hukum Islam. Karenanya secara substantif usul fikih pada dasarnya telah tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya kegiatan ijtihad, yakni sejak masa sahabat. Hanya saja pada masa sahabat usul fikih masih bersifat praktis terapan, seperti ketika sahabat akan mengeluarkan fatwa atau akan mengambil keputusan hukum dalam proses peradilan. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan beberapa sahabat besar lainnya dikenal sebagai fuqaha lantaran produk-produk pemikiran hukumnya selalu menjadi acuan umat Islam pada saat itu. Artinya, pada masa sahabat usul fikih sejatinya sudah ada, namun belum berwujud sebagai sebuah disiplin keilmuan. Pada masa itu, tabi'in pun kondisinya relatif sama. Usul fikih sudah ada dan terus berkembang, namun belum terformulasi secara sistematis. Al-Quran dan Sunnah diturunkan dalam bahasa Arab yang bisa ditangkap dan dipahami oleh manusia. Namun pada tataran praktis
tidak jarang para ulama mengalami kendala dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, terutama ulama non-Arab atau ajam. Di samping itu, sebagian besar nas Al-Quran dan Sunnah bersifat zani, adalah yang multi-interpretasi, sehingga memungkinkan untuk diinterpretasikan berdasarkan situasi dan kondisi umat Islam. Eksistensi nas yang zani dan interpretable ini merupakan bukti universalitas ajaran Islam, di mana untuk aplikasinya membuktikan kreativitas intelektual, pengambilan konklusi hukum berdasarkan perangkat metodologi atau turuk al-intinba. Pada dasarnya setiap orang berhak untuk berijtihad, karena ijtihad bukan monopoli seorang atau golongan tertentu. Akan tetapi, apabila tidak ada seleksi, limitasi dan parameter yang terukur, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi manipulasi penafsiran terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mengklaim bahwa hanya pendapat atau penafsirannya sendiri yang paling benar apabila semua pihak merasa berhak untuk melakukan interpretasi melalui versi dan kepentingan masing-masing. Pada akhirnya syariat tidak lagi menjadi rahmatan lil alamin, akan berubah menjadi alat oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi untuk berijtihad. Aliran-aliran dalam penulisan usul fikih. Penerapan usul fikih sering direpotkan masalah ketika usuliyun akan membuat fikih, terutama ketika mencari bentuk aliran, apakah usul fikih aliran rakyu atau aliran mutakalimin. Dua aliran ini secara etimologis memang berbeda secara prinsip dan mendasar. Keduanya memiliki implikasi metodologis yang berbeda, terutama jika dikaitkan dengan masalah furu'. Rakyu atau metode fuqaha Hanafiyah adalah aliran dalam usul fikih yang teori-teorinya dibangun atau disusun sesudah fikih terbentuk. Artinya, mujtahid ini mengamati perilaku orang-orang mukallaf yang ada pada masyarakat. Kemudian dia memproduksi fikih secara induktif. Dapat juga dijelaskan teori atau kaidah usul versi aliran ini bertolak dari furu' terlebih dahulu yang telah diwarisi dari imam pendahulu, baru kemudian disusunlah kaidah atau teori yang relevan dengan masalah furu' yang telah ditetapkan tadi. Karena itu wajarlah apabila urf atau tradisi mazhali al-mursalah dan istihsan dijadikan sebagai landasan hukum fikih. Dalil-dalil ini biasanya dirumuskan berdasarkan istiqra atau penelitian untuk mencari bentuk fikih. Usul fikih aliran ini lazim dimuat oleh fuqaha mazhab Hanafi sebagai mazhab Maliki dan Mu'taziliyah. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan kita jelaskan atau kita paparkan karakteristik dan perbedaan masing-masing dari kecenderungan dua aliran. Yang pertama ada aliran mutakalimin. Seperti telah dikemukakan di muka, penulisannya usul fikih menurut Toha Al-Jabir Al-Wani pada umumnya mengikuti salah satu dari dua pola, yakni metode Syafi'iyah atau metode mutakalimin dan Hanafiyah atau fuqaha. Metode ini biasanya diikuti fuqaha Syafi'iyah
Makiyah, Hanabiyah, dan Mujatazilah. Disebut metode mutakalimin karena para penulis usul fikih ini dalam pembahasannya menyinggung sebagian masalah-masalah teologis dan filosofis seperti pembahasan mengenai persoalan baik dan buruk atau the good and the reprehensible. Hukum asal sebelum turunnya wahyu syara atau the legal start of matters, necessity of gratitude of the browser. Dan persoalan siapakah al-hakim itu atau the possessor of sovereignty. Alasan lain disebutkan aliran ini dengan metode mutakalimin adalah penggunaan metode deduktif dalam mendefinisikan dasar-dasar dari sumber metodologi, memastikan validalitas dari prinsip-prinsip itu, dan dalam hal menolak pendapat-pendapat lain yang berbeda tanpa terpengaruh dengan masalah furu yang berasal dari penerapan kaidah ini. Yang kedua ada aliran Hanafiyah. Menurut penjelasan Toha Jabir Al-Awani dalam bukunya Usul Al-Fiqih Al-Islami Source Methodology in Islamic Jurisprudence, Methodology for Research and Knowledge, menyatakan metode Hanafiyah dalam menulis usul fikih penyusunannya dengan terlebih dahulu merujuk pada furu imamnya, baru kemudian menentukan kaidah-kaidahnya. Jadi studinya ditunjukkan untuk menguatkan furu imamnya dan buku sebaliknya. Jadi siapa saja yang mempelajari usul fikih dan aliran ini akan menjumpai masalah furu yang telah ditetapkan oleh Imam Abu Hanifah, baru kemudian menganalisisnya, kemudian menetapkan kaidah yang pas buat fatwa tersebut. Contoh kaidah dalam adalah qat'i ditarik dari furu atau fatwa dari Imam Abu Hanifah dalam bahwa membaca Al-Fatihah dalam sholat tidaklah wajib. Yang wajib adalah membaca sesuatu dari Al-Quran, tidak harus Al-Fatihah sebagaimana ditetapkan dalam hadis ahad. Sementara ayat Al-Quran hanya menyuruh membaca sesuatu yang mudah dari Al-Quran. Memang dapat disampaikan metode ini banyak dipengaruhi oleh furu yang telah ada. Bahkan tak jarang kaidah diciptakan untuk membenarkan atau menguatkan hukum-hukum fikih dalam mazhabnya, seperti kaidah yang mengatakan bahwa lafal khusus adalah mubayan dalayahnya lafal umum adalah qat'i, mafhum mukhalafah adalah hujjah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada akhlak ahkamul syariah. Ahkamul syariah. Definisi al-kahmul syariah. Al-kahmul atau hukum-hukum merupakan bentuk plural dari al-hukum. Maksud al-hukum di sini adalah segala tuntunan Tuhan yang membuat aturan syara atau dengan kata lain perintah dan larangan Allah yang berkenaan dengan perilaku manusia mukallaf, baik dalam bentuk keputusan final atau iktidaj, pilihan takyir, atau dalam bentuk penetapan satu hubungan, semisal hubungan sebab akibat dan lain-lain antara satu faktor dengan faktor lain, atau wad'i. Dan yang dimaksud dengan kita abullah adalah dampak yang wujud dari kitab
tersebut seperti kewajiban sholat muncul dari satu perintah atau kitab Allah. Keharaman membunuh muncul dari satu larangan. Begitu juga dengan dibolehkannya makan dan disyaratkannya wudhu sebelum melakukan sholat. Dari definisi di atas juga dapat disimpulkan bahwa yang hendak diketahui dalam ilmu fikih adalah masalah-masalah hukum, bukannya zat, sifat, ataupun pekerjaan itu sendiri. Hukum syariah adalah ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, baik dalam bentuk tekstual maupun dalam bentuk hasil pemahaman ulama. Karenanya juga dikatakan berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Yang kedua ada mahkum bih. Mahkum bih adalah perbuatan manusia yang hukum syara ditemukan di dalam perbuatan tersebut, baik berupa tuntunan, pilihan, atau wadli'i. Sebagian ulama usul fikih menggunakan istilah mahkum bih untuk menunjuk pengertian objek hukum. Adapun yang menjadi objek hukum atau mahkum bih adalah perbuatan mukallaf, yaitu gerak atau diamnya mukallaf. Dalam hal ini yang dapat diberi ketentuan wajib, sunnah, makruh, atau hukum atau mubah adalah perbuatan mukallaf. Syarat-syarat objek hukum atau mahkum bih agar suatu perbuatan mukallaf pantas diberi predikat salah satu dari hukum takfili yang 5, maka perbuatan tersebut mestilah memahami beberapa kriteria persyaratan. Kriteria perbuatan seorang mukallaf yang dapat diberi predikat hukum taklifi ialah sebagai berikut. Seorang mukallaf mestilah mengalami dengan jelas bahwa yang memerintahkan atau melarang atau memberi pilihan untuk melakukan meninggalkan suatu perbuatan itu adalah asyari. Yang kedua ada suatu perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan mukallaf atau ditinggalkannya atau diberi kebebasan kepadanya untuk melakukan atau meninggalkannya mestilah diketahui dan dipahami dengan jelas oleh mukallaf tersebut. Dan terakhir, suatu perbuatan yang diperintahkan kepada mukallaf atau dilarang melakukannya atau ia bebas memilihnya haruslah dalam batas kemampuan manusia untuk melakukan atau meninggalkannya. Yang ketiga ada mahkam alaihi. Para ulama usul fikih mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mahkam alaihi adalah seorang yang perbuatannya dikenai kitab atau tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan mukallaf. Secara etimologi, mukallaf berarti yang dibebani hukum. Dalam usul fikih, istilah mukallaf disebut juga mahkum alaih atau subjek hukum. Orang mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak melaksanakan hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala maupun dengan larangannya. Seluruh tindakan hukum mukallaf harus dipertanggungjawabkan. Apabila ia mengerjakan perintah Allah, maka ia mendapatkan imbalan pahala dan kewajibannya terpenuhi. Sedangkan apabila ia mengerjakan larangan Allah, maka ia mendapat resiko dosa dan kewajibannya belum terpenuhi. Dasar taklif. Seorang manusia belum dikenakan taklif atau pembenahan hukum sebelum mampu untuk melaksanakan hukum tersebut. Untuk itu, para ulama usul fikih mengemukakan bahwa dasar pengembangan hukum adalah akal dan pemahaman. Maksudnya, seorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif yang ditunjukkan kepadanya. Yang D atau yang keempat, perbedaan antara fikih dan ahkamul syariah. Dari segi ruang lingkupnya, ternyata ahkam syariah
lebih luas dari ruang lingkup fikih, karena ahkam syariah mencakup masalah dan hukum-hukum akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan segala hal yang berkaitan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang kedua, ahkam syariah bersifat universal. Syariah adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat universal, bukan hanya berlaku buat suatu tempat dan masa yang terbatas, tetapi menembus ruang dan waktu. Kita menyambut ketentuan dan peraturan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel di masa nabi-nabi terdahulu sebagai syariah dan tidak kita sebut dengan istilah fikih. Karena itulah maka salah satu istilah dalam ilmu usul fikih disebut sebagai dalil syar'u man qablana, bukan fiku man qablana. Apabila Allah Subhanahu wa taala berlakukan buat umat terdahulu disebut sebagai syariah, tetapi tidak disebut dengan istilah fikih. Semua ini menunjukkan bahwa syariah lebih universal dibandingkan dengan fikih. Yang ketiga ada fikih adalah yang dipahami. Maksudnya, perbedaan yang juga sangat prinsipil antara fikih dan syariah adalah bahwa fikih ini merupakan apa yang dipahami oleh mujtahid atas dalil-dalil samawi dan sebagaimana hukumnya ketika diterapkannya pada realitas kehidupan pada suatu zaman dan tempat. Jadi pada hakikatnya fikih itu adalah hasil dari sebuah ijtihad, tentunya yang telah lulus dari penyimpangan kaidah-kaidah dalam berijtihad atas suatu urusan dan perkara, sehingga sangat dimungkinkan hasil ijtihad itu berbeda dengan seorang mujtahid dengan mujtahid lainnya, sedangkan syariah lebih sering dipahami sebagai hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Pembicaraan tentang syariah belum menyentuh wilayah perbedaan pendapat dan pemahaman dari para ahli fikih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui Google Meet atau WhatsApp group. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.